Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal coba ngebahas modul ITN ya, yang bagian paket tracer 2.3.8 navigate the iOS using terminal client for console connectivity. Nah, bedanya dengan 2.3.7 itu dia modenya adalah logical, topologinya sekarang kita menggunakan physical mode. Oke. Nah, objektif atau tujuan yang bakal kita capai adalah gimana kita bisa mengakses switch Cisco menggunakan serial console, kemudian display dan configure basic pengaturan dasar lah. Kemudian gimana kita mengakses Cisco router juga menggunakan mini USB console cable. Di sini ada completion, kalau kalian bingung kalian bisa cek result, kemudian assessment item buat ngelihat apa saja poin-poin yang bakal menjadi penilaian gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat topologinya dulu, fisikalnya. Di sini kita punya rak. Ini kalau kalian pengen besar kecilnya, kalian tekan kontrol, kemudian di scroll aja ya. Nah, seperti ini. Di scroll di mouse. Ini ada rak. Kemudian kita juga punya kabel backboard atau ini jenis-jenis kabel semuanya ada dari ini tipe konsol, kemudian koaksial, di hover aja ya, USB. Kabel strike, ini kabel cross, kemudian kabel fiber, ini serial DTE. Kemudian kita juga punya shelf atau kayak tempat-tempat barang, perangkat-perangkat jaringan yang belum kita pakai. Ada Meraki, home router, switch 2960, kemudian ini juga ada switch 3650. Kemudian ada router 2901, router 29 ini switch juga 2950. Ini ada router 4331, 4321, kemudian ada PC dan juga ada laptop. Kemudian kita juga di bawahnya ada punya table. Oke. Jadi ini kayak rak servernya, kemudian ini ada table, ini kabel-kabel yang bisa kita pakai, dan ini perangkat-perangkat yang juga bisa kita pakai. Oke. Sekarang kita mulai dari yang pertama, mengakses switch menggunakan kabel konsol, kemudian install dan investigate switch 2960. Berarti kita sepertinya pakai switch ini ya, switch yang ini. Nah, ini switch 2960. Nanti ada beberapa switch dan router di rak. Kemudian kita klik dan drag 2960 dari rak ke table. Sorry. Dari switch 29 dari device di self 2960 ke raknya, berarti ini, berarti kita tarik, berarti ini kita klik, drag, ditarik, pindah ke rak. Nah, pasang aja di sini. Nah, dia kepasang. Seperti ini. Ini udah. Ada poinnya 20 poin. Berarti kita udah pindahin 2960, kemudian right click switch. Ini kalau kalian lihat dia disuruh bagian inspect bagian depan. Jadi kita ngeliat bagian depan. Kalau kita right click inspect front. Nah, ini tampilan depannya. Kalau pengen dibesarkan seperti ini, tambah ini. Oke. Ini bagian depannya. Kalau kita pengen lihat bagian belakang, inspect rear. Nah, ini bagian belakangnya. Oke. Seperti itu. Ini cuma dia kasih lihat yang bagian depan. Ini bagian belakang. Ini bagian depannya, oke. Kemudian klik X untuk close yang tadi kalau kita inspect. Nah, ini kalau pengen nge-close-nya tinggal tekan X. Oke. Kemudian tadi udah saya kasih lihat inspect rear, berarti bagian belakangnya. Gedein, kecilin. Kalau pengen nge-close tinggal tekan X di Windows-nya. Oke. Kemudian install dan investigasi the PC. Klik kita cari PC-nya. Ini PC-nya di shelf, kemudian kita taruh di table dari sesuai ininya. Pindah table. Oke, kita geser biar kelihatan dikit. Oke, nah ada poinnya juga. Kemudian right click PC and select in. Berarti kita klik inspect front. Nah, ini bagian depannya. Nah, di bagian depan kita bisa melihat, kita gedein aja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa ngelihat ada port RJ45, kemudian ada port konsol, ada port USB juga, ada audio
Ini 2. Oke. Kemudian juga ada tombol power di sini. Oke. Ini ini belum dinyalain. Kalau dinyalain sebenarnya ada poin, tapi nanti kita ikuti langkah-langkahnya ya. Oke. Sudah. Oke, selanjutnya connect switch PC menggunakan rollover kabel. Berarti menggunakan kabel konsol nih. Kita gunakan kabel di kabel backport, kita cari blue. Nah, nih kabel konsol, diklik. Kemudian on PC klik RS232. Nah, portnya. Kita cari ke PC, kita bisa gedein. Ingat pastiin diklik yang di bagian kabel backportnya ya. Karena kita mau nge-remote pakai kabel konsol. Nah, ini RS232 diklik aja. Nah, dia berubah jadi warna hijau. Dan ada kayak colokan female-nya RJ45 di sini udah berubah. Kalau tadi kan cuma female-nya, jadi kayak cuma portnya, sekarang sudah ada konektornya ya. Nah, kemudian kita right click di 2960 switch-nya. Right click, kemudian inspect rear karena kabel konsol port konsolnya ada di bagian belakang. Nah, ini dia. Kita klik. Nah, nyambung. Nah, ada kabelnya. Kalau kalian lihat lagi inspect rear. Nah, ini seperti sudah ada port. Portnya udah dicolok konektornya. Oke. Sini sudah. Ini saya close dulu. Sekarang configure pakai tracer terminal. Klik the console port to connect all of cover. Sudah ya. Kemudian sekarang kita konfigurasi pakai tracer terminal program untuk gimana kita cara meremote switch-nya menggunakan kabel konsol. Oke. Dalam hal ini kita bakal gunakan namanya terminal ya. Software namanya terminal. Nah, kalau di Windows kita bisa gunakan putih. Seperti apa ya? Ada putih. Nah, ini seperti ini. Kalau di Windows kita biasanya pakai ini buat melakukan remote terminal ya. Nah, di sini sekarang kita gunakan simulator di paket tracer. Sekarang kita klik PC, kemudian pilih PC. Oke, kemudian desktop. Nah, ini bagian desktop. Device harus di power on. Berarti perangkat ini harus dinyalakan dulu. Karena perangkat ini masih mati. Indikatornya apa? Indikatornya ini masih belum berwarna hijau. Sekarang kita klik. Nah, PC-nya sekarang udah nyala. Oke, jadi pakai tracer ini didesain memang seolah-olah kayak real. Jadi kalau perangkatnya nggak nyala, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Sorry. Salah, kita close dulu. Kita klik, kemudian kita klik desktop. Nah, ada terminal. Nah, di sini seperti yang 2.3.7 ada kita pengaturan bit per second, data bit. Nah, yang kita atur sebenarnya cuma ini buat sekarang, bit per second. Jadi gimana kita menyamakan proses pembacaan bits dari switch dan komputer yang nge-remote gitu. Jadi kalau pembacaan bitsnya berbeda, dia bakal error seperti itu. Ini biar istilahnya kalau di di IOT itu namanya baud rate namanya ya. Ini samain aja seperti ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, ini muncul seperti ini, kita enter. Ini sekarang kita udah nge-remote. Oke, dan muncul ini kita di mode user privilege mode yang switch. Oke. Nah, langkah selanjutnya nah ini kita kalau kita klik di mana-mana nggak hilang, biasanya saya di checklist stopnya ya. Jadi misalkan saya klik ke menu manapun dia nggak bakal minimize. Oke, sekarang kita ke part 2, display dan konfigurasi basic device setting. Nah, di sini dia bakal ngejelasin gimana kita pindah ke privilege exit mode seperti ini. Nah, sekarang tapi yang pertama dia minta kita adalah display use version dengan komen show version. Nah, kalian bisa SH kemudian tab. Kalau kalian mau ngisi semua seperti ini nggak masalah, tapi saya biasanya SH tab seperti ini, show version tab. Nggak ada version. Coba sip tanda tanya. Ada version VLAN FTP. Saya biasanya langsung ver tab. Nah, jadi langsung lengkap, tinggal di enter. Jadi autocorrect.
Nah, di sini kita bisa ngeliat versi dari iOS-nya. Ini versi iOS-nya adalah 12.2. Oke. Nah, ini kalian bisa ngeliat version iOS, kemudian kalian bisa ngeliat ntar dulu, model revision. Ada 24 fast Ethernet dan ada 2 gigabit Ethernet. Dari mana kita tahu? Ini kita kalau kalian lihat di bagian sini. Nah, ini saya inspect front biar kelihatan. Saya gedein. Nah, ini adalah port fast Ethernet, ada 24 dan ada 2 port gigabit Ethernet. Seperti yang saya pernah ceritakan, kalau fast Ethernet itu kecepatan maksimalnya sampai 100 Mbps, sedangkan gigabit Ethernet itu sampai 1 gigabit per second. Karena beda kecepatan, yang pasti beda interface-nya juga ya. Walaupun ini secara tampilan sama-sama port RJ45, tapi secara teknologinya berbeda seperti itu ya. Oke. Nah, with iOS image yang ada di version yang kita lihat sekarang. Nah, iOS image-nya kalian bisa melihat di sini. Nah, nih iOS image-nya adalah C2960 LAN base M dengan versi 12.2 ya. Ini dia. Kalian bisa ngeliatnya dari sini. Jadi kalau antara ada muncul selalu versi iOS image ini, versi iOS image yang mana yang dipasang adalah versi C2960 LAN base M, kemudian versi berapa? 12.2. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita diminta buat konfigurasi jam. Ini mirip seperti sebelumnya, jadi kita konfigurasi jam mirip seperti 2.3.7, cuma yang sekarang adalah modenya physical. Nah, kalau muncul more seperti ini, kalian bisa enter sampai selesai. Nah, seperti itu. Atau misalkan kalian pengen nge-close langsung cepat, tekan aja Ctrl C seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan, kita display clock, kita tulis show clock. Nah, saya biasa pakai tab ya. Jadi kalau kalian yang tipenya cuma seperti ini, nah show clock. Nah, kalau tipenya yang singkat kalian bisa SHCL, tapi kalau saya biasanya lengkap show clock. Oke, nah seperti itu ya. Nah, di sini kita tahu tanggalnya adalah 1 Maret 1993. Nah, sekarang kita bakal pindah ke mode Privilege Exit Mode ya. Caranya adalah kita dengan menggunakan command enable. Kalian bisa N aja. Kalau mundur ke belakang kalian tulis exit, atau command yang lengkap enable. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi clocknya ya. Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa pakai tanda tanya buat helpnya. Misalkan clock, apa sih setelah clock ini komennya? Kalian tekan aja shift tanda tanya. Nah, muncul komennya. Selanjutnya adalah set. Fungsinya apa? Buat set time dan date. Jadi buat set waktu dan tanggal. Nah, seperti itu. Set. Nah, terus apa lagi? Shift tanda tanya. Oh, dia di sini kalian harus mengatur jam, hari, bulan dan detik. Misalkan di sini dia mintanya 15.28. Nah, 15 kita ikutin saja. Jam 3, kemudian menit 28 dan detik 00. Apalagi habis nih? Oh, dia minta pengaturan bulan. Nah, bulan berarti kita ngatur, misalkan di bulan dia mintanya adalah November. Kita atur aja bisa. Oh, dia nggak bisa. Kalau tadinya nggak bisa, berarti November bulan 11. Habis itu apa? Tahun. Oh, habis ini habis bulan apa? Hari itu misalkan di sini mintanya 11 tahun 2020. Kalau dari sini 2020 bebas kalian mau ngaturnya berapa. Kalau sudah, kita enter. Kemudian kita show clock. Nah, ini
tanggal dan waktunya, jamnya sekarang berubah. Oh iya, saya lupa tadi ngasih tahu kalau perpindahan dari user preferred mode ditandai dengan prompt suite lebih besar. Kemudian kalau kita masuk preferred exit mode itu ditandai dengan tanda prompt yang ada pagarnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah pengaturan jamnya udah selesai. Nah, sekarang akses Cisco router menggunakan USB mini kabel. Berarti sekarang kita ke part 3 ya, mengakses router menggunakan USB mini kabel. Oke, kita close aja. Yang diminta dia adalah kita cari router 4321 di shelf. Berarti di bagian barangnya. Nah, ini 4231 sudah ketemu. Kemudian klik dan drag ke rak. Oke, kita kecilin dulu. 4231 udah ketemu nih. Klik dan drag ke rak. Kita turunin ke bawah aja ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian di sini kita bakal investigasi perangkatnya. Nah, kita klik inspect front. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Kalau kurang gede tinggal ditambahin. Oh, udah gede banget. Nah, nih. Nah, di sini ada hidup nyalanya, power on-nya. Sepertinya harus dinyalain nih. Nah, tuh matiin hidupin, ini matiin hidupinnya. Ada poinnya kan, kalian lihat di bawah sini. Sepertinya harus dinyalain nanti di langkah selanjutnya. Oh, ada power switch on the left dan nyalakan, berarti diminta dinyalakan. Juga kalian lihat ada berapa port yang available. Ada RJ45 dan USB mini kabel. Kita cek ada. Ya, nih USB mini kabel. Oh, ini nih. Kita punya USB mini di sini. Dan juga ada berapa port RJ45 nih. Oke. Sudah. Kemudian kita X buat nge-close. Oh, juga kita disuruh lihat inspect front. Oh, ini inspect front. Rear-nya nggak ada karena memang cuma tampilan belakang aja ya yang ada. Selanjutnya klik dan laptop, klik dan drag laptop ke table. Berarti kita harus nyari laptop dulu. Mana laptop? Nah, ini laptop, kemudian kita drag ke table seperti ini. Oke. Ini kemudian kita right-click inspect front. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kalau mau digedein seperti ini. Kemudian kita nyalakan juga. Nah, tombol powernya ada di sini ya. Kita klik sampai dia warna hijau. Oh, rupanya udah 100% ya. Udah warna hijau. Kemudian kalian lihat juga di sini ada port USB mini ya. Nah, ini USB mini dan one port RS232. Nah, ini dia, ada RS232-nya satu di sini. Oke. Udah kita lihat, kita close aja. Jadi itu port-port yang ada. Nah, sekarang kita connect kabel. Kita cari di kabel backboard USB mini kabel. Warnanya merah kalau warnanya hitam kalau nggak salah. USB mini kabel PON. Nah, ini dia. Nah, ini kabelnya kabel USB. Kemudian kita on laptop klik di USB mini. Nah, kita cari di laptop di bagian dock table. Saya gedein aja biar kelihatan. Sorry. Nah, ini ada USB. Oh, ini. Yang ini ya, yang sebelahnya. Yang di sini apa bedanya? Sorry. Di sebelah sini kemudian kita pindahin satu lagi ke router. Nah, di router kita inspect rear, inspect front, sorry. Nah, di sini ada kabel. Nah, ini dia USB konsol. Nah, nyambung. Oke, kalau kita lagi inspect front, nah kelihatan di kabelnya berubah, ada konektornya. Di laptop juga sudah ada konektornya. Yang ini apa nih?
Ntar saya cek dulu. Inspect front. Oh, ini beda, bukan kabel USB-nya ya. Yang ini USB-nya. Oke, itu portnya beda. Nah, sini sama seperti tadi. Sekarang langkah keempat. Ini saya close dulu, bentar. Kecilin. Oke, udah. Nih. Klik. Laptop, kemudian desktop. Kita buka terminal. Kemudian kita remote dengan yang seperti ini aja, nggak masalah pengaturannya. Karena memang baud rate dari perangkat Cisco itu 9600 kebanyakan ya. Kita oke. Nah, udah sampai sini kalian bisa pilih yes atau no. Kalau saya kebiasaan adalah no, sesuai dari jadi saya nggak pengen ada pengaturan inisiasi awal. Jadi karena saya nggak suka ada pengaturan inisiasi awal dari perangkat, saya biasanya pilih no ya. Jadi misalkan Cisco punya pengaturan awal perangkat, jadi misalkan ngasih IP berapa segala macam, nah saya biasanya pengennya yang bersih aja seperti itu. Sesuai dengan yang di tutorial juga, dia mintanya jawabannya adalah no. Jadi kita tekan no, Nah, ini biasanya saya tekan top ini biar nggak kemana-mana ya. No, seperti itu, enter. Nah, kita sekarang masuk ke Privileged Access Mode yang router. Sama halnya dengan switch, kalau kita pengen pindah ke user access mode yang router promnya ditandai dengan yang indikasi lebih besar, lambang lebih besar ini. Nah, kalau kita pengen pindah ke privilege sama seperti switch, kita command enable di enter. Nah, promnya berubah menjadi privilege access mode. Oke, bedanya apa? Bedanya dari jumlah komennya. Kalian tekan shift tanda tanya aja. Seperti ini komennya tuh, ada banyak komennya. Seperti itu, ya. Beda dengan ketika kita pakai user access mode. Kita mundur ke belakang, enter. Nah, cuma dikit komennya. Seperti ini, segini aja komennya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana Anda mencegah orang lain mengakses perangkat Cisco menggunakan kabel konsol? Jadi kalau orang pakai kabel konsol pengen remote perangkat Cisco kita, apa yang harus kita lakukan biar kita aman? Nah, yang bakal kita lakukan adalah yang pasti di bagian konsolnya harus kita pasang sandi atau pengamannya. Biasanya cukup dengan kasih password seperti itu ya. Itu salah satu pengamanan dasarnya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari menggunakan kabel serial dibandingkan kabel USB pada Cisco router atau switch? Karena tadi kita udah praktek meremote perangkat Cisco menggunakan kabel ini, kabel yang biru, kabel konsol, dan kabel USB. Bedanya adalah ketersediaan portnya. Karena biasanya perangkat-perangkat legasi atau zaman dulu itu punya port konsol. Sedangkan perangkat-perangkat sekarang itu udah kebanyakan pakai yang USB. Dan indikasi lainnya adalah laptop zaman sekarang itu nggak punya port RS232. Kebanyakan cuma punya port USB. Makanya biasanya kalau pengalaman saya, ketika saya pengen remote perangkat dengan port RS232, saya harus memakai yang namanya converter. Berarti tergantung pilihan saja sih. Kalau soal kecepatan itu nggak terlalu terasa, karena kita cuma meremotnya. Bukan dia sebagai jalur buat trafficnya. Jadi kita hanya meremote saja. Jadi kalau secara keuntungan kalau kita pakai USB itu teknologinya zaman sekarang. Jadi laptop sekarang pun punya port USB standarnya. Sedangkan port RS232 yang seperti ini, itu nggak semua komputer zaman sekarang itu punya. Jadi itu salah satu kelemahan yang mendasari. Oke. Jadi tergantung ketersediaan port di perangkat jaringan yang bakal kita remote atau yang bakal kita config seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian buat pembahasan 2.3.8. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.